Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen pembimbing akademik. Perkenalkan, nama saya Dava Novaliafi, mahasiswa baru program studi ilmu hukum S1 Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 26120130007. Sebagai mahasiswa baru tahun angkatan 2026, salah satu kunci sukses menempuh kehidupan kampus adalah manajemen waktu yang efektif. Pada semester pertama ini, saya mengampu 8 mata kuliah dengan total 19 SKS, yaitu Senin, Pancasila pukul 9.20 hingga 11.00 dan pengantar ilmu hukum pukul 14.50 hingga 17.20. Hari Selasa, Bahasa Indonesia pukul 7.30 hingga 9.10 dan logika pukul 15.40 hingga 17.20. Hari Rabu, olahraga dan kebugaran jasmani pukul 7.30 hingga 19.10 dan pengantar hukum Indonesia pukul 13.00 hingga 15.30. Hari Kamisnya, ilmu negara pukul 13.00 hingga 15.30. Terakhir hari Jumat, studi hukum dan masyarakat pukul 7.30 hingga 09.10. Dengan jadwal yang tersebar dari pagi hingga sore ini, sangat penting bagi saya untuk menyusun rutinitas harian yang terstruktur. Di sini saya akan menyampaikan rencana rutinitas harian saya pada hari yang cukup padat, yaitu hari Senin. Pukul 4.30 hingga 6.00 bangun tidur dan persiapan pagi, bangun pagi, ibadah, merapikan kamar, sarapan, dan membaca sekilas materi Pancasila serta pengantar ilmu hukum untuk kuliah hari ini. Selanjutnya, pukul 6.00 hingga 8.30 belajar mandiri atau persiapan ke kampus, membaca jurnal atau berita hukum terkini, lalu bersiap berangkat menuju kampus UNY. Kemudian pukul 9.20 sampai 11.00 sesi kuliah pertama mengikuti perkuliahan Pancasila. Selanjutnya pukul 11.00 hingga 13.00 istirahat, makan, dan ibadah. Istirahat siang, makan di kantin, dan berdiskusi ringan dengan teman-teman Fakultas Hukum. Selanjutnya pukul 13.00 hingga 14.30 persiapan dan tugas kelompok. Manfaatkan jeda waktu di perpustakaan fakultas untuk mengerjakan tugas atau berorganisasi. Pukul 14.50 hingga 17.20 sesi kuliah 2 perkuliahan pengantar ilmu hukum. Selanjutnya pukul 17.20 hingga 19.00 kembali dan istirahat, pulang ke rumah, membersihkan diri, ibadah, dan makan malam. Selanjutnya pukul 19.00 hingga 21.00 belajar mandiri dan mengerjakan tugas, mengulas kembali materi kuliah hari ini dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Dan pada pukul 21.00 hingga 22.00 kegiatan sosial dan evaluasi diri, berinteraksi dengan keluarga atau teman, atau membaca buku non-akademik. Dan yang terakhir pukul 22.00 istirahat atau tidur malam, tidur tepat waktu agar kondisi fisik tetap prima esok harinya. Untuk menjaga keseimbangan life balance, saya membagi alokasi waktu mingguan ke dalam 7 elemen utama, yaitu yang pertama, kuliah 19 SKS menjadi prioritas utama dan wajib dihadiri tepat waktu. Yang kedua, tugas kuliah dialokasikan 2-3 jam setiap malam setelah kuliah. Yang ketiga, belajar mandiri dilakukan sebelum dan sesudah sesi perkuliahan untuk memahami materi hukum yang mendalam. Yang keempat, organisasi atau UKM. Manfaatkan waktu luang di sela jam kuliah atau akhir pekan. Nomor 5, olahraga. Memaksimalkan kelas olahraga dan kebugaran jasmani di hari Rabu pagi ditambah dengan jogging ringan pada akhir pekan. Kegiatan sosial, bersosialisasi dengan teman sejawat, angkatan, dan keluarga pada malam hari atau hari Sabtu atau Minggu. Istirahat dan tidur. Menjaga pola tidur minimal 6-7 jam per hari untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Bagaimana cara saya mengeksekusinya? Yang pertama, alat pencatatan jadwal, Google Calendar untuk mengingat reminder jam kuliah dan tenggat waktu deadline. Notion untuk mencatat daftar tugas, to-do list, dan memantau kemajuan pengerjaan tugas. Yang kedua, cara menangani konflik kegiatan. Menerapkan matriks Eisenhower, skala prioritas penting dan mendesak. Selanjutnya, menjadikan akademik atau kuliah sebagai prioritas utama di atas kegiatan organisasi. Yang terakhir, melakukan komunikasi secara terbuka dan profesional jika terjadi bentrok jadwal. Yang terakhir, ada evaluasi jadwal. Evaluasi dilakukan setiap 2 minggu sekali pada akhir pekan. Meninjau beban tugas
kecukupan waktu istirahat, serta melakukan penyesuaian jadwal agar performa akademik dan kesehatan tetap terjaga secara seimbang. Manajemen waktu bukan tentang mengekang diri, melainkan melatih kedisiplinan agar kita bisa berprestasi secara akademik dan tetap aktif berkarya di luar kelas. Sekian rencana manajemen waktu saya sebagai mahasiswa baru Ilmu Hukum UNY 2026. Terima kasih atas perhatian dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.